Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi tentang pengenalan profil sekolah dan jurusan. Dalam hal ini tentunya karena kita ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, maka pengenalan jurusannya adalah jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Dudi Mulyawan, ya, selaku Kepala Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Nanti kita akan bareng-bareng belajar di jurusan ini. Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat RPL atau sahabat di jurusan RPL, ya. Sahabat jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kenapa kita panggil sebagai sahabat? Kita sebut sebagai sahabat. Guru di jurusan RPL sebagai pendamping saja, mendampingi kalian, ya, untuk lebih mengenal apa sih itu rekayasa perangkat lunak, bagaimana nanti kedepannya rekayasa perangkat lunak dan lain sebagainya. Nanti kita belajar bareng-bareng di sini, ya. Kita pelajari tentang jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya, pada kesempatan atau pagi hari ini, ya, kalian nanti akan dijelaskan. Nanti kita akan menuntun kalian untuk lebih sedikit mengenal tentang jurusan rekayasa perangkat lunak. Tentunya karena kalian sudah masuk atau ngambil keputusan untuk memilih jurusan ini. Ya, apa sih itu RPL? RPL adalah singkatan dari rekayasa perangkat lunak. Merupakan sebuah jurusan yang ada di sekolah SMK, ya. Di SMA nggak ada. Dan RPL adalah sebuah jurusan yang mendalami dan mempelajari semua cara-cara mengembangkan perangkat lunak itu seperti apa, termasuk dalam membuatnya, memelihara, dan memanage atau mengelola organisasi untuk membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak, tentunya untuk menuju ke manajemen yang berkualitas. Bukan hanya itu, RPL itu juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari membuat website, membuat aplikasi desktop, membuat aplikasi Android atau game, dan lain sebagainya. Dan semua yang berkaitan dengan pemrograman, dengan menguasai bahasa pemrograman yang nanti akan dipelajari di jurusan ini. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari 3 hal, ya. Coding, desain, dan algoritma. Itu yang akan menjadi kunci keberhasilan di jurusan ini. Keunggulan jurusan RPL adalah kita nanti kalian bisa mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, ya, tentang programming. Dan dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah nanti juga akan berkaitan dengan codingnya atau programmingnya. Pekerjaan yang relatif mudah dan santai dan dapat dikerjakan dimanapun, kapanpun, menggunakan koneksi tentunya. Karena nanti seorang programmer itu nggak akan terbatas waktu, ya, kerjanya. Dan lebih mengutamakan pola pikir untuk mengotak-atik codingnya daripada daripada bentuk hardware-nya, ya. Lebih terdepan dari jurusan ini adalah orang awam di jurusan RPL, ya, itu belum mengerti apa sih software itu. Kita nanti akan bisa lebih memahami software atau rekayasa perangkat lunak itu seperti apa, lebih tahu dulu daripada orang lain. Biasanya, ya, mata pelajaran yang ada di jurusan ini itu sangat nyambung dengan mata pelajaran yang ada di dunia informatika, di perkuliahan tentunya yang ambil jurusan informatika. Ya, nanti juga kalian bisa dituntut untuk memasang sebuah PC, nanti ada materinya. Dan tentunya fungsi dasar dari komponen komputer juga kalian harus tahu, ya.
Ya, yang berikutnya, apa saja yang dipelajari di jurusan RPL? Sebetulnya RPL itu gampang, tidak jauh-jauh dari 3 hal yang tadi sudah disebutkan di awal: coding, desain, dan algoritma. Di dalam coding, desain, dan algoritma masih ada poin-poin penting tentang RPL ini. Pada dasarnya, ya, semua itu tergantung dari logika atau algoritma kalian masing-masing. Logika kalian untuk memaknai sebuah kode, baris kode itu seperti apa, nanti akan dipelajari di jurusan ini. Ya, inilah poin-poin pentingnya. Ya, coding. Kita nanti mempelajari bahasa-bahasa program apa saja. Ya, ada nanti arahnya ke Java, bisa ke HTML, CSS, Python, Pascal, C, dan lain sebagainya. Untuk di SMK PGRI 2 Taman, kita sementara ini masih fokus ke Java, JavaScript, CSS, HTML, dan C++ ya, dan Delphi tentunya, atau VB. Oke, yang kedua adalah desain. Nanti kalian juga akan kasih materi atau ada materinya tentang desain, yaitu tentang Corel, Photoshop, video editing, web design, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah algoritma. Ya, kunci seorang programmer, kunci seorang yang ingin bisa ngoding atau memprogram sebuah komputer atau sebuah aplikasi, itu ada di poin ketiga ini. Ya, jika algoritma kalian kuat atau logikanya kuat, logiknya kuat, nanti juga akan menghasilkan produk aplikasi yang sangat berkualitas atau sangat bagus sekali. Ya, itu ada algoritma dasar, tingkat lanjut, dan seterusnya, ada DFD dan basis data dan seterusnya. Intinya adalah ini adalah dasar untuk melangkah ke pemrograman web, desktop, dan Android, atau yang biasa kita kenal pemrograman yang nanti aplikasinya bisa terinstall di handphone. Ya, biasanya selain itu jurusan RPL juga mempelajari tentang perakitan komputer, jaringan, dan masih banyak lagi. Kenapa selalu masih banyak lagi? Karena jurusan RPL ini selalu bersinggungan dengan teknologi, sehingga perkembangan selalu mengikuti teknologi itu. Jadi ya guys, kesimpulannya RPL itu tidak sekedar membuat program atau software dan membuat web saja. RPL itu sangat luas sekali. Ya, jurusan RPL nanti kerja apa sih? Banyak yang tanya jurusan RPL itu nanti kalau lulus bisa kerja apa? Apa saja lowongan kerja lulusan SMK jurusan RPL? Ya, diantaranya nanti bisa ke konversi PSD ke WordPress, yaitu pekerjaan yang berperan untuk Anda agar memenuhi kebutuhan klien, salah satunya mengubah hasil Photoshop menjadi file WordPress atau file website. Terus yang berikutnya adalah developer IT. Pekerjaan ini mengharuskan mengembangkan atau membuat perangkat lunak dengan memenuhi kebutuhan klien. Apa sih yang klien inginkan? Ya, apa sih yang klien inginkan untuk aplikasinya seperti apa, dan desainnya seperti apa, ya, seperti perangkat lunak untuk pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Programmer tentunya tujuan di outputnya nanti, karena di kelas 12-nya juga biasanya ada uji kompetensi keahlian untuk membuat sebuah aplikasi. Ada 3 yang harus kalian pilih. Salah satunya adalah aplikasi Android, aplikasi website, dan aplikasi desktop seperti yang di kasir di toko-toko seperti itu. Ya, programmer itu membuat program sebagai perangkat lunak dari komputer untuk memudahkan, ya, fungsi tertentu. Programmer dapat bekerja di segala bidang, baik industri,
perbankan, dan sangat banyak lagi peluangnya untuk jurusan RPL, tidak terbatas. Kalau misalkan jurusan komputer yang lain, misalkan jaringan, ya masa sih kita harus fokus ke yang skupnya lebih kecil daripada skup yang jurusan RPL, peluang kerjanya lebih banyak. Oke, yang keempat adalah IT konsultan. Nanti kalian juga bisa menjadi sebuah konsultan IT. Apa sih itu konsultan IT? Itu perannya adalah membuat perencanaan atau mengevaluasi aplikasi yang sudah ada, bagus enggak buat sebuah organisasi untuk diterapkan di organisasi itu. Ya, itu IT konsultan. Yang berikutnya adalah sistem analis, ya, database administrator, database engineer, ya. Karena nanti kalian juga dapat materinya, materi basis datanya. Basis data algoritma itu selalu bersinggungan, karena program tanpa basis data itu berarti program itu hanya program yang simple saja. Yang berikutnya adalah web engineer, komputer network atau komputer jaringan, data komunikasi, teknisi data komunikasi, ya. Kita juga bisa mengarah ke sana, mengarah ke jaringannya. Tapi sebaliknya, orang jaringan belum tentu bisa masuk ke softwarenya. Oke, yang ke-9 itu nanti arahnya kalian juga akan dituntut membuat game sederhana, ya. Dan biasanya game-game itu harus kalian upload di Play Store. Nanti ada workshopnya. Untuk kelas 10 RPL tahun kemarin itu karyanya sudah terupload di Play Store. Yang ke-10 adalah Intelligent System Developer, ya, sistem bakar dan image recognizer. Yang ke-11 software tester. Kalian juga nanti dituntut bisa untuk ngetes sebuah software bagus atau tidak. Oke, ini adalah prestasi jurusan RPL di kakak kelas kalian yang kemarin baru lulus, ya. Itu kita sudah pernah menjuarai juara 1 lomba keterampilan siswa tingkat Kabupaten Pemalang bidang IT software, dan ini juga pernah mewakili Kabupaten Pemalang untuk lomba di tingkat provinsi yang lokasinya dulu lombanya di Purwokerto, ya. Di sini kalian bisa lihat kenapa di awal kita sebut sebagai sahabat RPL, karena kita berusaha mendampingi kalian untuk bisa menjadi seorang programmer, ya. Yang berikutnya adalah aplikasi siswa sudah bisa dilihat di download di Play Store. Nanti kalian bisa cari di Play Store dengan keywordnya adalah SMK PGRI 2 Taman Pemalang. Itu nanti aplikasi dari anak-anak jurusan RPL semua yang terupload di situ, ya. Ya, untuk praktikumnya nanti siswa dituntut untuk bisa upload aplikasi game dari HP agar bisa terupload ke Play Store. Ya, di jurusan RPL ini, ya, satu-satunya jurusan RPL ini yang mengirimkan, ini dibandingkan dengan jurusan lain di SMK PGRI 2 Taman loh, ya. Kemarin kita 2 tahun yang lalu kita mengirimkan siswa untuk mengikuti pelatihan pemrograman website di PT Ajaro Klaten. Kita kirim ke sana tentunya dengan melalui seleksi dulu, karena di sana juga ketemu dengan siswa-siswa terbaik dari SMK yang ada jurusan RPL-nya seluruh Jawa Tengah, ya. Hasil seleksi yang masuk atau yang berhasil itu yang bisa dikirimkan ke sana.
mengikuti pelatihan di sana untuk ketemu dengan programmer, seorang pemrogram nasional, ya pemrogram nasional. Kenapa pemrogram nasional? Karena beliau itu adalah programmer dari perbankan terbesar di Indonesia. Ya, ini adalah suasana di Adaro, ketemu sama programmer dari Bank Mandiri. Ya, kalian bisa perhatikan kerjanya kita itu memerlukan pemikiran, memerlukan skill, mengasah otak, mengotak-atik coding atau baris kode yang yang sangat banyak. Jadi karena kalian sudah memutuskan untuk ngambil jurusan ini, kita harap lebih fokus ke jurusan ini, atau jadikan nanti pemrograman atau coding itu jadi passion kalian. Ini gambar-gambar yang ada di PT Adaro waktu kakak kelas kalian itu pelatihan di sana. Kita bantu transportasinya ke sana, kalian juga nanti dititipin uang jajan selama di sana, dan akomodasi pulang pergi itu ditanggung sama sekolahan atau kita di jurusan. Bayangin cara kerja atau teamworknya orang-orang programming itu sangat mengasihkan, ya, seperti Ngrumpi, tapi Ngrumpinya tentang coding atau baris kode yang membuat pusing. Itu solusinya seperti apa? Oke, ini adalah saya screenshotkan request dari Ciptagraha Software, yang punya Ciptagraha Software itu kemarin meminta alumni SMK PGRI 2 Taman yang bisa membuat website siapa. Beliau request kemarin, ya. Kita rekomendasikan satu anak karena yang memang sudah menunjukkan ke kita kualitas aplikasi websitenya. Kita tunjuk salah satunya adalah Rizky Tegar Pratama, ya. Itu diminta sama beliau Pak Tori di Pekalongan. Sekarang posisinya sudah kerja di sana. Ya, di sini di display ini bisa kalian lihat, Pak Tegar jadi tak ambil, besok berangkat. Attitude-nya aman kan ya Pak? Belum pernah kasus setahun jenengan. Kemarin kita jawab, insya Allah aman Pak, selama ini di sekolah tidak pernah bermasalah. Kalian tunjukkan kepada kita bahwa kalian bisa dan bagus di programmingnya, ya. Suatu saat kalian bisa nyusul ke kelas seperti Kak Rizky Tegar Pratama. Ya, tahun kemarin juga kita siswa kelas 12 ada yang sudah mendapat pesanan untuk membuat aplikasi di gudang buku di toko buku Karisma, itu di Jalan Pemuda, ya. Ini adalah Kak Karunia Awal sedang menuntun untuk menjadi tutor. Setelah aplikasi dia buat, Kak Karunia install, saatnya si operator dari admin gudang bukunya ini mengoperasikan. Jadi Kak Karunia Awal itu nuntun, ini langkah-langkah aplikasinya seperti ini sampai nanti bisa cetak ke dalam printer. Kalian juga dituntut nanti harus bisa membuat seperti itu. Di jurusan ini, kalau kalian memang ingin fokus, banyak peluang kerja yang lebih bagus ke depannya. Ya, tidak rugi kalian bergabung bersama kita di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK PGRI 2 Taman, ya. Karena kita punya moto di RPL itu, sekolah itu untuk menambah pengetahuan, bukan hanya sekedar keren saja, ngambil jurusan yang terkenal saja, enggak. Karena di RPL itu coding is future, atau coding adalah masa depan kita. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses untuk siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak.
Sukses terus jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya, tugas kalian nanti adalah nanti tugasnya akan saya share di notes di bagian belakang. Setelah penutup, kalian membuat sebuah gambar dengan gambar kalian, terus dikasih kata-kata MPLS jurusan rekayasa perangkat lunak, coding is future ya. Coding is future. Ada gambar kalian, ada kata MPLS SMK PGRI 2 Taman, ada kalimat atau kata jurusan rekayasa perangkat lunak, ada kata coding is future. Oke, sekian, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.